Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita hadir melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan acara taklim kita setiap subuh. Pada malam hari ini, subuh hari ini, kita akan bicara satu ayat di dalam surat Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan barang siapa yang terbaik ucapannya, mimman da'a ilallah, yaitu orang-orang yang mengajak berdakwah kepada Allah, artinya bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya bertawakal dan berlindung kepada Allah. Mimman da'a ilallah wa amila salihah, dan juga beramal soleh, ya, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Nah, kita ambil kata wa amilus salihah, amal saleh. Amal saleh itu amal kebajikan, bisa untuk dirinya sendiri dan bisa untuk orang lain. Nah, subuh hari ini kita bicarakan satu hadis dari Imam Bazar tentang amal saleh yang punya manfaat maslahat kepada orang banyak, ya, kepada orang banyak. Dan ini bisa kita praktekkan langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Imam Bazar meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sab'un tajri lil abdi wa huwa fi qabrihi. Ini yang harus kita ikhtiarkan, ya. Karena rumah masa depan kita yang paling pasti itu adalah mati. Maka kita persiapkan isi rumah masa depan kita. Ya, apa yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan semua. Tapi rumah masa depan itu yang kita persiapkan. Minimal menurut Imam Bazar itu, yang kamu kejar itu apa yang kamu akan dapat di dalam kubur segera. Yang 1, 2, 3 itu sadaqatun jariyah o ilmun yantabu bihi ala wadun salihah, itu menurut surat An-Najm ayat 38, 9, 40, 41. Itu nanti di negeri akhirat disempurnakan. Tapi yang 7 ini kan di dalam kubur. Kebaikannya itu kita peroleh, nikmat, rahmat di sana, di kubur itu, yang segera disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Bazar. Ya, jadi sab'un tajri lil abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amal yang kamu lakukan di dunia ini dan nanti kamu dapat di dalam kubur hasilnya. Tidak ke negeri akhirat sana, di dalam kubur nanti sudah kamu dapat, apalagi di negeri akhirat. Di dalam kubur sudah kamu peroleh. Yang pertama menurut beliau adalah man 'allama ilman.
Ya. Barang siapa yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu agama seperti ini bekal di negeri akhirat, di dalam kubur. Man 'allama ilman, apa untungnya belajar ilmu ini dan mengajar ilmu? Sudah sering saya katakan, kita ulang lagi ini. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, la antak dua pata'allama min ayatil Quran khairul laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Betapa tinggi nilainya. Hai Abu Dzar, kalau kamu mengajarkan Al-Quran kepada orang satu ayat saja, ya, itu nilai pahalamu sama dengan orang sholat 100 rakaat di rumah. Coba tinggi itu nilai. Kamu yang belajar, kamu yang mengajarkannya. Dilanjutkan oleh Nabi, ya, wala antak dua pata'allama min abwabil ilmi amila bihi, ya, alam ya'mal bihi khairul laka min antusalliya al-farakatin. Hai Abu Dzar, kalau kamu keluar rumah mengajar atau belajar satu pasal pengetahuan saja, entah diamalkan atau tidak diamalkan oleh orang, maka itu nilai tinggi, nilai pahalamu di sisi Allah, ya, daripada orang yang salat sunat 1000 rakaat di rumah. Subhanallah, ya, Allah mengangkat. Ta'allamul ilmah, belajarlah kamu ilmu. Wa inna ta'allamahu lillahi hasyatun, karena dengan belajar ilmu ini kamu akan bertambah rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena dengan ilmu kamu makrifat kepada Allah, kamu kenal sifat Allah, kamu mengetahui keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah. Wa talabahu ibadatun, dan kamu datang belajar ilmu sama dengan beribadah di sisi Allah. Ya. Wa mudzakarahu tasbihun, kamu muzakarah seperti ini sama dengan kamu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa ta'limuhu liman lam ya'lamhu sadaqah, kamu mengajarkan kepada orang yang sudah tahu belum tahu sama dengan bersedekah setiap waktu, ya. Wa badli ahluhu qurbah, para alim ulama bertemu, mereka membahas satu pasal pengetahuan, sedang mereka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tinggi nilainya. Itu yang pertama. Meninggal, ditutup kuburnya, Bapak dapat manfaatnya. Ya. Yang kedua, karanahra, ini yang sering kita katakan. Ya. Orang mampu, orang kaya bisa membersihkan sungai sebersih-bersihnya, bisa dimanfaatkan oleh makhluk Allah, digunakan, bisa diminum, ya, bisa dipakai untuk mandi, untuk rumah tangga, untuk nyuci semua. Ya, orang-orang mampu nih punya kemampuan untuk itu. Kemudian hafara birra, orang bisa membangun sumur-sumur wakaf untuk kepentingan manusia dan makhluk-makhluk Allah lain. Ya. Kita membangun sumur-sumur wakaf itu kan paling uang kita butuhkan. Ya, orang-orang mampu silakan membuat sumur. Betapa tinggi nilai, misalnya orang yang berhaji dari Madinah ke Mekah, kan mikatnya di Bir Ali, itu sumur yang dibeli dulu menjadi tanda wakaf, sudah 1000
445 tahun sumur itu usianya, tetap jadi mikat hajinya orang. Betapa besar yang membelinya dulu pahalanya, ya. Yang membeli sudah 1445 tahun meninggal, terus sebagai kebaikan dimanfaatkan oleh orang banyak. Subhanallah. Agarasa nahla, orang yang menanam buah-buahan, ya, buah-buahan, ya. Orang kita ini kebunnya banyak kosong tapi tidak ditanam apa-apa, padahal itu dia bersedekah kepada manusia, kepada dirinya, bersedekah kepada manusia lain, bersedekah kepada makhluk-makhluk lain, ya. Au bana masjidan, ya. Yang kelima ini membangun masjid. Ya, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, telah ada wakafnya di dalam masjid ini, walaupun 1.000 rupiah, walaupun 1 sak semen, walaupun 1 lonjor besi, walaupun tenaga, walaupun pikiran, Anda wakaf. Maka isi masjid ini suruh ramai, semakin tebal pahalanya, ya. Kalau bapak tidak mengisi masjid ini, kalau dulu hanya nyumbang 1 lonjor besi, ya 1 lonjor besi saja pahalanya. Tapi kalau bapak memakmurkan masjid ini, maka semakin gede, semakin besar pahalanya, berlipat-lipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala-pahala kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, itu membangun masjid, ya. Kemudian awarrasa mushafan, orang mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini bapak-bapak, ya. Fa inna khairal hadithi kitabullah, fa inna khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus ucapan, perkataan adalah perkataan Allah, yaitu Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang mengajarkan Quran, kita menerangkan Al-Quran, sama dengan berdialog dengan pemilik Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang membaca Quran, mengaji, dia sedang berdialog dengan Tuhannya, dia sedang berdialog dengan Rabb-Nya yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, membaca Quran sama dengan berdialog dengan Allah, ya. Semakin banyak kita berdialog dengan Allah, semakin banyak kita berkomunikasi dengan Allah, semakin luas hidup kita, semakin lebar dada kita, semakin lebar pemikiran kita. Karena Allah yang maha luas, maka Allah meluaskan pikiran kita, melebarkan dada kita, karena kita berdialog dengan Allah, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri usran inna ma'al usri usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah membuka dada kita, melebarkan isi dada ini. Nah, Bapak dan saudara sekalian, orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan Quran ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke negara-negara tetangga. Ya, di sana sudah ada yang Islam, diutus oleh Nabi sebagai duta besarnya untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama. Dan terakhir bapak-bapak adalah ataraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, orang yang meninggalkan anak-anak saleh dan setiap
waktu dia mendoakan ibu bapaknya setelah ibu bapaknya meninggal. Nah, 7 inilah bapak-bapak yang kita ikhtiarkan di dalam hidup ini semampu kita untuk bisa kita peroleh. Ya, kalau tidak bisa yang saya sebutkan tadi, ya kita belajarlah ilmu, ya, atau kita punya tanah, barangkali kita tanam tumbuh-tumbuhan supaya ketika kita meninggal dunia, pahala-pahala itu akan terus kepada kita sejak di dalam kubur kita sampai kita menuju ke hadirat Allah. Ya, di sanalah kita disempurnakan amal-amal kebaikan. Sama dengan ketika disebut mati. Ya, kullu nafsin zaikatul maut. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut setiap napas pasti akan berhenti dengan kematian. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan pahalamu nanti pada hari kiamat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita beribadah hari ini, minta hari ini tidak diberi semua, ya ada disimpan di sana. Karena di sana kesempurnaannya. Jangan kita berburuk sangka, kok kita minta tidak pernah dikasih. Bukan, ada dikasih. Kenapa? Cuma kita kurang menyadarinya. Kan sudah ada dalam Quran dijelaskan, man kana yuridu harzal akhirati nazid lahu fi harsyihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati minna min nasib. Barang siapa yang bekerja di dunia ini, ya, mengharap pahala akhiratnya, maka Allah akan menambah pahala akhiratnya. Dan barang siapa yang bekerja di dunia ini mengharap ganjaran dunia, Allah akan menyempurnakan ganjaran dunianya, dan dia tidak mempunyai nasib atau bagian di negeri akhirat karena sudah diminta habis, yaitu amalnya orang kafir. Oleh karena itulah hadirin sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang kita minta, tidak berarti Allah tidak memberi. Ya, kalau tidak diberi tentang sesuatu, mungkin Allah membelok pemberiannya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita. Maka ada doa, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon, ya, kebaikan dari sisimu. Nah, karena kami tidak tahu kebaikan ini dalam waktu cepat atau dekat, apa lambat, apa yang terjadi untuk kami. Demikian juga kami berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari kejahatan, ya, yang segera atau yang tertunda, karena kami tidak tahu apa yang terjadi untuk kami ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu, barangkali tidak semua, karena nanti di akhirat akan disempurnakan. Andai kata hidup hanya stop di dunia ini, Allah akan memberikan. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman, disimpan amalnya di negeri akhirat yang paling abadi, yang paling kekal, ya. Tidak ada lagi kelahiran dan tidak ada lagi kematian, ya. Orang akan menikmati semua nikmat dan karunia Allah karena keimanannya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat hidup ini, yang memperbanyak kebaikan. Apapun keadaan kita, apapun kehidupan kita, kita harus punya semangat, harus punya harapan tentang masa depan kita di negeri akhirat kita. Oleh karena itu kita bersungguh-sungguh, berlomba-lomba beramal, mempersiapkan amal-amal saleh kita. Semoga ini semua akan menjadikan motivasi kita dalam beramal sementara kita hidup di dunia ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.